Jaender Muda sudah menerbitkan surat kabar dari tahun 1900-an sedang. Selamat sore Tribuners, saya Husna, reporter Tribun Medan. Saat ini sedang berada di lapangan Astaka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya nih perayaan Hari Pers Nasional berlangsung di Sumatera Utara, tepatnya lapangan gedung Pemprovsu, gedung serbaguna Pemprovsu yang akan berlangsung selama dari tanggal 7 sampai 12 Februari 2023. Nah, di sini ada pameran surat kabar yang merayakan 3 abad pers Indonesia. Jadi di sini menampilkan berbagai surat kabar lama, baik yang masih bisa dihimpun bentuk fisiknya ataupun yang sudah dibuat foto seperti ini. Jadi kita bisa belajar sejarah pers Indonesia dari koran Indonesia yang berbahasa Belanda pertama kali sampai koran di Indonesia yang berbahasa Melayu. Jadi kalau zaman dulu itu ada 3 poros pers di Indonesia. Yang pertama pers Belanda berbahasa Belanda, ada pers Belanda tapi berbahasa Melayu, dan ada pers Indonesia milik orang Belanda. Nah, itulah 3 poros pers di Indonesia mulai tahun 1900 sampai 1942. Nah, di sini semuanya diceritain sejarah perkembangan pers di Indonesia selama 3 abad tersebut. Nah, ini menariknya di sini kita bertemu dengan perintis pers yang namanya itu cenderung asing didengar, baru samar-samar didengar. Mungkin Tribuners yang lain pernah mendengar Jaender Muda. Kalau Tirto Adisuryo itu sudah tidak asing lagi ya, dia bahkan sudah dijuluki sebagai Bapak Pers Indonesia, ya kan. Nah, Jaender Muda ini ternyata lebih dulu menerbitkan surat kabar dibanding Tirto Adisuryo. Jadi ini jejak perjalanan beliau yang disandingkan dengan Bapak Tirto Adisuryo juga nih. Jadi ternyata Jaender Muda sudah menerbitkan surat kabar dari tahun 1900-an, sedangkan Bapak Pers Indonesia yang disebut Bapak Pers Indonesia, Bapak Tirto Adisuryo itu baru menerbitkan koran 1907. Nah, di sini tuh diceritain. Jadi menarik sekali ya mengulas berbagai macam sejarah tentang pers di Indonesia pada pameran 3 abad pers ini. Ini kita bisa lihat beberapa bentuk fisik koran lama yang masih bisa diselamatkan atau masih bisa kita lihat bentuk fisiknya gitu. Nah, ini ada salah satu pejuang pers yang berasal dari dari Sumatera Utara. Ada Tuan M. Hamanulang. Nah, informasinya nih bahwasanya koran-korannya yang diterbitin sama Tuan M. Hamanulang ini tuh dikasih sendiri sama cucunya. Jadi cucunya serahkan ke panitia Hari Pers Nasional ini untuk dipamerkan di pameran 3 abad pers ini. Menarik sekali ya, cucunya tuh masih simpen koran-korannya tuh di rumahnya gitu. Kita bisa lihat nih betapa rapinya nih, masih disimpan serapi ini gitu. Padahal ini koran-korannya tuh udah lama banget, sekitar dari tahun 1929 paling baru. Jadi nama korannya Suara Batak. Jadi
koran-korannya juga sedikit berbahasa Batak ya. Bahasa Batak. Nah, Tribuners, untuk menyaksikan pameran ini bisa disaksikan langsung. Siapa aja boleh main ke sini melihat pameran ini yang akan berlangsung dari tanggal 7 sampai 12 Februari. Kalau ini menceritakan tentang koran perempuan atau majalah perempuan di Sumatera Utara. Ini berdiri sejak tahun 1919 sampai 1950. Menarik sekali. Ya, ini beberapa koran jadul atau koran zaman dulu yang sudah diperbaiki ulang ya, sudah di konvensi gitu. Ya, jadi dia sudah lebih rapi, tapi bentuknya masih seperti zaman dulu seperti itu. Karena kalau mempertahankan bentuk fisik aslinya, ini yang seperti ini sudah hampir rusak. Ini juga udah ada yang udah robek karena termakan usia. Ini koran 1971 dan ini 1962. Oke, demikian Tribuners suasana dari pameran 3 Abad Pers Indonesia yang sedang berlangsung di acara Hari Pers Nasional di Gedung Pemprovsu, Gedung Serbaguna Pemprovsu. Tribuners yang mau mampir sini silakan karena acara ini akan berlangsung sampai di 12 Februari mendatang. Saya Usna melaporkan langsung dari lapangan Astaka, Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Tribuners.